Bos, tahu dong ini daun apa? Yap, kelor. Ukuran daunnya sih boleh kecil, tapi siapa sangka kalau dibisnisin hasil cuannya fantastis loh bos. Pasarnya nggak main-main bos, diburu pasar global yang paham banget sama khasiat daun kelor. Halo bos, saya Aki Dudi dari Moringa Organik Indonesia. Aki sudah merubah kelor menjadi banyak sekali produk dan Aki kirim ke Eropa, ke Amerika, dan terutama di Asia juga. Penasaran bagaimana cuannya? Tetap di Cuan Bos. Sejak tahun 2013, Aki Dudi sudah menjalani perjalanan panjang melakoni bisnis daun kelor di Blora, Jawa Tengah. Berawal dari keprihatinan terhadap gizi masyarakat, usaha ini mulanya bukan untuk bisnis, tapi untuk membangun gerakan sosial. Saya mulai mengembangkan kelor itu karena didorong oleh rasa keprihatinan bahwa Indonesia ini negara yang rakyatnya kekurangan gizi. Nah, sehingga pada waktu itu saya melihat bahwa kelor di banyak negara, terutama di Afrika, digunakan untuk mengatasi malnutrisi. Dan saya mencobanya untuk mengaplikasikannya di desa-desa di sekitar hutan, agar mereka menanam dan mengkonsumsi daun kelor. Tapi bos, nggak disangka sikap idealis itu mendatangkan respon tak terduga. Bukan dari masyarakat kecil yang ingin dibantu, melainkan dari kalangan yang sudah sadar kesehatan dan membutuhkan produk berkualitas. Nah, dalam perjalanannya, ternyata yang banyak merespon itu justru kalangan menengah ke atas. Ya, mereka yang sudah mengetahui tentang khasiat dan manfaat kelor di negara-negara Eropa, terutama di Amerika. Nah, mereka mengetahui saya mengembangkan kelor, kemudian meminta produk-produknya. Dari situ kemudian muncul jual beli lah, transaksi seperti itu, walaupun pada awalnya juga tidak ditujukan untuk itu. Permintaan yang terus naik membawa Aki Dudi ke pasar dunia. Tahun 2015, produk kelor buatannya mulai dilirik pasar global. Pada tahun 2015 itu ada simposium Moringa sedunia di Filipina. Nah, saya ikut ke sana membawa produk yang sudah saya buat, dan itu membuat mereka kaget dengan kandungan nutrisi yang saya miliki. Sehingga banyak dari mereka datang untuk melihat bagaimana sih saya mengolah kelor ini sehingga memiliki kandungan nutrisi yang menurut mereka tinggi. Nah, dari sebuah gerakan sosial, akhirnya usaha Kang Dudi pun beralih jadi bisnis serius. Permintaan dari luar negeri membuatnya harus membedakan mana aksi sosial dan mana yang benar-benar berorientasi bisnis. Nah, karena itu sudah ekspor ya, jadi kami harus juga memiliki perusahaan yang benar-benar fokus di bisnis. Makanya lahirlah PT Moringa Organik Indonesia. Jadi agar terpisah mana yang gerakan sosial kami dan mana yang khusus menangani penjualan atau bisnisnya. Menariknya, di Indonesia sendiri, daun kelor dulu dianggap mistis dan hanya dipakai untuk hal-hal spiritual. Padahal, di dunia internasional, kelor justru dipuji sebagai suplemen alami yang kaya nutrisi. Adapun yang sudah memanfaatkannya sebagai sayur, ya hanya sekedar sayur saja tanpa mengetahui kandungan isi kelornya itu seperti apa. Padahal faktanya kelor itu mengandung 18 asam amino. Ya, seluruh asam amino itu ada di dalam kelor, terutama seluruh asam amino esensial yang tidak bisa dibikin oleh tubuh. Nah, itu yang membuat tubuh bangkit kembali kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, bos, seiring waktu ketika pasar global mulai melirik keunggulan ini, minat masyarakat dalam negeri pun berubah. Dengan ketertarikan orang asing, lama-kelamaan kelor mulai diterima juga di tanah air. Petani dan pelaku usaha dari berbagai daerah mulai datang belajar langsung ke Aki Dudi.
Mereka ingin tahu bagaimana proses olah yang tepat agar kelor tetap terjaga nutrisinya dan diterima pasar internasional. Termasuk juga teman-teman dari daerah lain, dari Aceh sampai dari NTT, terutama di Sulawesi banyak, di Kalimantan, yang mereka sudah mengetahui pasarnya, tapi tidak tahu bagaimana membuatnya. Nah, mereka datang ke sini dan saya jelaskan bagaimana sih membuat produk kelor yang kualitasnya benar-benar dijaga dan kandungan nutrisinya tidak banyak yang hilang dalam proses. Bos, dari sini jelas banget, bisnis kelor nggak cuma jualan daun biasa. Lewat tangan Aki Dudi, kelor diolah jadi lebih bermacam-macam produk. Kalau produk kita ada hampir 150 produk ya, mencakup golongan food, makanan minuman, feed, itu pakan ternak, fertilizer untuk pupuk juga. Dalam bisnis F&B, kualitas itu bisa jadi senjata utama untuk bertahan di pasar global. Konsumen Eropa dan Amerika nggak pernah asal beli produk herbal tanpa melihat standar olah dan kandungannya loh. Nah, untuk skala industri ada standar ketat yang nggak bisa ditawar. Proses pengeringannya harus dijaga pada suhu maksimal 35 derajat Celcius. Kalau kita mengolahnya misalnya dengan dijemur matahari, kemudian tidak dicuci dengan air ozon sehingga kandungan bakterinya masih banyak, terus pengeringannya juga tidak dengan perlakuan khusus untuk mempertahankan nutrisinya. Nah, ketika jadi produk dibeli oleh konsumen tidak merasakan manfaatnya, maka dia tidak beli lagi. Rahasianya ada di sini, metode khusus yang mengunci nutrisi. Hasilnya, produk tetap berkualitas dan dihargai sampai pasar internasional. Tantangan saya bagaimana menjadikan kelor ini pangan fungsional. Dia pangan, tapi juga memberikan manfaat di luar manfaat pangan itu sendiri. Jadi kalau kelor itu bagusnya gini Mbak, stoknya itu udah ada di kebun. Jadi bukan kami bikin kemudian stok di gudang. Kenapa bisa ada di kebun? Karena prosesnya hanya memerlukan 1 hari saja. Kami tidak pernah menyetok di gudang. Kenapa? Kalau nyetok di gudang juga nanti akan terjadi degradasi nutrisinya, kualitasnya akan turun. Bos, pola bisnis tanpa stok gudang ini bikin modal jadi efisien. Setiap produk dibuat berdasarkan pesanan, jadi cash flow tetap sehat dan nilai jual selalu segar. Makanya, meski harganya lebih tinggi dari pasaran, produk kelor Aki Dudi tetap dicari konsumen. Kalau teh celup piramid itu harganya 35.000, isinya 15. Memang mewah itu. Kenapa? Karena di dalamnya tehnya juga dimasukkan dalam aluminium foilnya. Kemudian disusun ada 15 masukkan dus. Kalau dalam sehari keluar 30 pack teh celup, 20 botol kapsul, dan beberapa kilo tepung, omsetnya bisa menyentuh puluhan juta rupiah per bulan loh bos. Bos, bisnis kelor ini nggak perlu modal yang fantastis loh. Sekali tanam, tanamannya bisa produktif sampai puluhan tahun. Jadi biaya awalnya terbilang efisien. Sampai 60 tahun. Nah itu salah satunya. Kalau tanaman lain, nanam, panen, nanam lagi dengan bibit baru. Kalau kelor enggak, sekali tanam sudah selama 60 tahun. Itu terus-menerus uang aja terus. Kalau merawatnya bagus, si kelor pun memberikan hasil yang bagus juga ke kita. Bayangin bos, dari lahan yang terbilang kecil saja, potensi cuannya sudah puluhan juta per bulan. Kalau skalanya naik, bisnisnya pun semakin berlipat hasilnya. Gimana bos, bisnis kelor? Mantap kan? Pertama, istiqomah dengan kualitas. Tidak semua kelor sama karena kandungan kelor akan sangat tergantung dari bagaimana mengolahnya. Kedua, yang dijual kelor itu kandungan nutrisinya, bukan beratnya. Nah, kalau kita menjual produk dengan kualitas yang baik,
maka konsumen akan merasakan manfaatnya dan akan membeli kembali. Tapi semuanya yang penting cuan, bos.